Setelah sukses memasuki pasar militer Indonesia dengan akuisisi jet tempur VAL, Dassault Aviation kembali mengincar pasar pesawat VIP untuk Kementerian Pertahanan. Di lini bisnis komersial ini, Dassault Aviation akan menghadapi pemain-pemain lama seperti Airbus dan Boeing yang sudah lebih dahulu memasuki pasar Indonesia. Apakah kesuksesan lini bisnis pertahanan Dassault Aviation akan diikuti pula oleh lini bisnis komersial, ataukah kebutuhan pesawat VIP akan diisi oleh pemain lama? Mari kita simak ulasannya. Pada 29 Januari 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas mengajukan daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN untuk Kementerian Pertahanan kepada Menteri Keuangan. Satu di antara daftar kegiatan dalam DRP PLN 2021 adalah akuisisi pesawat VIP dan dukungannya dengan nilai usulan sebesar 65 juta US dollar. Akan tetapi dari total 7,7 miliar US dollar pinjaman luar negeri yang disetujui oleh Menteri Keuangan tahun lalu, tidak $1 pun diperuntukkan bagi pembelian pesawat VIP. Kini rencana pengadaan pesawat VIP sudah di depan mata seiring dengan disetujuinya pembelian pesawat tipe itu dalam penetapan sumber pembiayaan atau PSP oleh Menteri Keuangan pada September 2022 lalu. Sebagaimana diusulkan dalam DRP PLN 2021, nilai program pesawat VIP adalah 65 juta US dollar. Sekarang pertanyaannya adalah pesawat VIP buatan mana yang akan diakuisisi oleh Indonesia? Apakah Airbus ACJ 330 seperti yang pernah kami ulas tahun lalu? Ulasan mengenai Airbus ACJ 330 kami sediakan linknya di deskripsi. Peluang pembelian Airbus ACJ 330 bisa saja terbuka apabila pesawat yang dibeli adalah pesawat bekas dan kemudian dikonversi menjadi versi ACJ. Namun apabila menilik harga pesawat A330 di pasar komersial, varian A330 memiliki harga antara 200 juta US dollar hingga 300 juta US dollar per unit. Sehingga harga pesawat bekas A330 pun masih di atas 150 juta US dollar per unit. Dengan demikian hampir mustahil Kementerian Pertahanan dapat membeli varian Airbus ACJ 330 dengan anggaran senilai 65 juta US dollar. Lalu bagaimana dengan varian Boeing B737? Harga di pasar komersial untuk B737 MAX, baik MAX 7, MAX 8, MAX 9, dan MAX 10 berada pada bentangan 100 juta US dollar hingga 130 juta US dollar per unit. Sedangkan harga Boeing B737 Next Generation bekas diperkirakan antara 70 juta US dollar hingga 100 juta US dollar per unit, tergantung pada tipe variannya. Boeing mengeluarkan pula versi B737 BBC dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda dengan varian komersial dan tergantung pada peralatan apa saja yang diadopsi pada varian BBC yang dibeli. Apabila dua raksasa pembuat burung besi sulit untuk memenuhi kebutuhan pesawat VIP Kementerian Pertahanan karena tidak cocok dari sisi harga, lalu pabrikan apa yang mungkin dapat mengekspor pesawat VIP ke Indonesia? Di antara sejumlah produsen pesawat di dunia, salah satu OEM yang berpotensi memasok kebutuhan Kementerian Pertahanan adalah Dassault Aviation. Selain memproduksi jet tempur kelas Wahid, pabrik pesawat terbang Prancis ini juga merupakan pemain utama dalam pesawat bizjet sejak lama, dengan Dassault Falcon sebagai andalan pendapatan. Dassault Falcon mempunyai sejumlah varian seperti Falcon 900, Falcon 2000, Falcon 7X, dan Falcon 8X. Konon kabarnya Falcon 7X dan Falcon 8X telah diincar oleh Kementerian Pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Kedua varian itu merupakan pesawat bizjet yang cukup laku di pasar dan mampu bersaing dengan produsen bizjet asal Amerika seperti Gulfstream Aerospace dan Cessna maupun asal Kanada seperti Bombardier. Dari segi harga, baik Falcon 7X maupun Falcon 8X mempunyai harga di bentangan 60 juta US dollar sampai 65 juta US dollar per unit. Pertanyaannya, apakah betul bizjet buatan Dassault Aviation akan mengisi kebutuhan Kementerian Pertahanan untuk pesawat VIP? Tidak dapat dipungkiri relasi antara Kementerian Pertahanan dengan Dassault Aviation sangat dekat di era kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Keberhasilan firma yang didirikan oleh Marcel Dassault itu memasok jet tempur Rafale ke Indonesia tidak lepas dari kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memberikan alokasi pengadaan pesawat tempur buatan Eropa. Apakah kesuksesan lini bisnis pertahanan Dassault Aviation akan diikuti pula oleh lini bisnis komersial? Kita nantikan saja perkembangan dalam beberapa bulan ke depan.